kita secara ajaib. Terima kasih buka mata. Ya, semua harus bisa mensugesti diri. Sering mensugesti diri, Bu? Hah? Karena penting, Bu. Saya sering mengalami. Saya mensugesti kalau gitu loh, anak saya itu sakit, sama sugesti diri kalau ke dokter A sembuh. Pernah anak saya itu tak bawa ke sana sudah ternyata belum masuk sudah ke tempatnya aja sudah sembuh, Bu. Ada minum obat juga ada, coba obat bagus tapi ibu ragu-ragu, pasti dia akan sembuh. Semuanya mensugesti dari Allah. Betul, Bu? Harus mensugesti diri. Nah, dengan pendidikan karakter juga, ibu harus punya pikiran yang positif kepada anak. Sering berpikiran yang tidak positif? Sering? Nah, makanya, Bu, dengan membangun kebiasaan positif, kita harus selalu berpikiran positif kepada suaminya juga, Bu. Jangan berpikiran yang negatif. Karena apa? Setiap pikiran positif kita akan muncul kata-kata yang positif. Ibu nulis pikirannya lah pasti akan muncul pikiran kata-kata negatif. Ya enggak? Harus berpikiran yang positif. Karena apa? Setiap pikiran kita akan muncul kata-kata, dan kata-kata akan muncul perilaku atau kelakuan kita, tindakan kita. Coba bayangkan saja. Nah, setelah kita berpikiran positif, berkata-kata positif, berperilaku positif, tindakan positif, akan menjadi kebiasaan. Anak-anak perlu tahu juga, ya, kalau sudah menjadi habit forming, kebiasaan yang positif, akan menjadi apa, Bu? Sebuah namanya tadi karakter, dan tentunya karakter itu juga positif. Karena apa? Karakter akan menentukan nasib kita nantinya. Coba bisa kita pikirkan bareng-bareng. Jadi semuanya pakai proses. Makanya kita selalu berpikiran positif. Ya Pak Ustadz ya. Karena setiap prasangka kita Allah akan mengiyakan, betul Pak? Makanya berprasangka yang positif. Tadi ibu-ibu kalau berprasangka yang jelek ke suami, hapus sekarang. Pernah berprasangka yang jelek ke suami? Ada nggak? Ada nggak, Bu? Hilangkan. Berprasangkanya yang positif. Karena apa? Kalau sudah kita berprasangka, berpikiran positif, kata-kata positif. Karena apa? Kata-kata itu adalah sebuah doa, betul nggak? Makanya selalu berkata-kata positif, 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 betul nggak? Sudah dilakukan, Bu? Sudah wajib ya, mulai sekarang. Tiap pagi mensugesti diri bahwa saya sehat-sehat. Saya minum air putih pun selalu mensugesti diri. Coba kalau Bapak nih asam urat atau apa ya, kita minum makan ini janu-janu asam urat itu kamu tenang, Bu. Umat tenang, betul. Ya toh, Pak. Makanya kalau saya makan kangkung, mulai sehat. Akhirnya enggak. Itu benar-benar saya ngomong ini sering saya lakukan. Jangan ragu-ragu. Ada juga, ada Pak Samuel, aku nek maaf nang wong mati, jumlah kesira kepenak, betul nggak Pak? Karena ya dari pikiran kita, semuanya. Ya betul, iya betul. Semua dari pikiran kita. Makanya semua pikiran
semua prasangka itu harus dia positif. Itu dulu. Nah masalahnya nanti bisa dibaca ya Bu ya. Ya, pokoknya saya intinya itu dulu. Ya. Nah kebetulan saking saya itu sering, karena saya praktisi anak Pak Bu, saya itu bener-bener saya suka di psikologi anak, sekolah di PAUD Bu, ngajarkan dalam PAUD, S2 nya juga karena saya senang dengan anak-anak lucu. Nanti kalau dia gambarkan dengan anak itu, makanya terus saya membuka di rumah itu namanya wahana outbound. Nah namanya outbound parenting, yang kalau parenting itu kita lakukan antara bonding anak dengan orang tua, bukan orang tua saja. Jadi bonding itu kelekatan orang tua dengan anak. Apa yang belum dilakukan orang tua ke anak-anak ke orang tua akan kita lakukan menjadi pembiasaan. Itu di judulnya ini. Bagaimana cara kita membangun karakter, harus membangun kebiasaan, tentunya pembiasaan habit for Nah, ibu-ibu diundang ke sekolah itu sangat bagus Bu. Karena apa? Yang namanya ilmu parenting, itu kan pendidikan orang tua nih. Ibu-ibu sudah bagus Bu, karena udah pengalaman punya anak, ada punya cucu ya. Sudah ada yang punya cucu? Siapa? Saya punya cucu 2 Bu, anak saya 4, cucunya 2. Sudah punya cucu Bu. Saya udah tua loh Bu, sama dengan Ibu. Kebetulan Ibu tadi ngobrol dengan kakak saya, temennya. Iya. Saya senang pendidikan di PAUD. Saya itu kalau di PAUD Bu, saya senang di PAUD anak-anak kecil-kecil itu. Nih, karena apa? Untuk membangun karakter kebiasaan itu ada di PAUD Bu. Saya sampai ada di SD saya itu guru kepala sekolah namanya Bu Gelis Bu. Lihat jalan ketemu saya, anak-anak saya itu jalan, Pak Pipit semua kok tahu, langsung cium tangan dulu, karena udah pembiasaan kalau ketemu saya cium tangan. Nah, sudah dilakukan kebiasaan itu, assalamualaikum, cium tangan, pergi sekolah, sudah dilakukan. Karena apa? Mendidik itu tidak mendadak Bu, tapi melalui proses. Melalui apa Bu? Proses ya, dengan pembiasaan. Nah, dan ingat jangan menyuruh, tapi mengajak. Karena orang tua itu adalah sebagai contoh atau model. Dan orang tua itu, ibu terutama, ibu adalah, maaf ya, ibu ya, saya garis bawahi, ibu adalah madrasah pertama bagi anak ya. Makanya harus hati-hati Bu. Karena apa? Children see, children do. Apa yang dilihat anak akan dilakukan. Betul? Punya tangan kanan Bu, angkat coba. Semua angkat, Mas ya. Semua angkat Pak, ya, digoyang-goyang. Yang kenceng Bu, ya, biar yang kenceng ya. Pegang kepalanya masih Bu, ya, lagi, iya. Oke, pegang hidungnya sekarang. Oke, lagi Bu. Yang kenceng ya, pegang dagunya Bu, pegang dagu. Iya. Dagunya mana Bu? Kenapa pegang sini? Nah, manut jari. Betul kan apa yang saya katakan? Children see, children do. Apa yang dilihat akan dia akan lebih melihat daripada mendengar perintahnya. Karena anak-anak itu, maaf ya Bu, nggak suka diperintah ya. Hanya melihat ibu, makanya berhati-hatilah kalau melakukan di depan anak, karena akan cenderung meniru, mencontoh apa yang dia lihat. Betul Bu? Iya. Ya begitu ya. Terus ibu itu sering belajar, ini ada namanya
ada guru tamu nggak Bu dari orang tua seniman itu Bu? Nah, program nanti, ya, ya, karena apa? Yang kementerian sekarang itu, ya Bu, untuk mengembangkan kurikulum modern sekarang namanya deep learning. Ya. Deep learning itu ada 3 komponen Bu. Mind learning, mining learning, dan joule learning. Mindful learning itu ya, dan ya, jadi ada 3 komponen nantinya di situ. Semuanya itu ada yang bernamanya pembelajaran bermakna Bu. Anak senang gitu, anak suka gitu, akhirnya apa? Pembelajaran menyenangkan, dia akan bisa fokus di situ. Ya, nanti kita modelnya tanya jawab aja, nanti untuk materinya saya share aja, contoh jelasnya dan pentingnya tuh. Siap? Nah, sebelum kita ngobrol tentang pembelajaran karakter, nah kebetulan Pak Pipit itu ketua IGSBB Pak, Ikatan Guru Semai Benih Bangsa. Itu apa? Ikatan Guru Semai Bangsa itu yang mengaplikasikan PHBK, pendidikan holistik berbasis karakter. Itu kita menginduk ke IHF, Indonesia Heritage Foundation, yang dia punya Pak Menteri Sufyan Jalil di Jakarta. Nah, ada setiap hari itu kita aplikasikan ada 9 pilar karakter dan keempat tiap hari di situ. Apa itu karakter? Tentang cinta Tuhan dan segenap, disiplin, jujur, amanah, pendengar yang baik, semua ada di situ. Anak-anak itu tiap hari. Mungkin besok ibu boleh ke rumah, nanti akan kami daftarkan ikut di PHBK Bu, pendidikan holistik berbasis karakter. Enak itu, menyenangkan, pakai modulnya dari sana, kurikulumnya juga sudah dari sana. Tiap hari anak-anak dididik dengan pembelajaran karakter dan keempat, kebersihan, keamanan, gitu, ketertiban dan sebagainya. Ya Bu ya. Siap teman-temanku semuanya, ibu-ibu semua yang cantik ya. Halo. Halo. Sekarang sudah tahu tentang karakter? Sudah belum ibunya? Nah, sekarang Pak Pipit punya nih, kita pokoknya ngobrol aja Bu ya. Materinya nanti bisa di-share aja Bu ya. Nah, Pak Pipit punya uang nih, tadi dikasih Bu. Ya, ada yang tahu ini berapa Bu? Berapa? Kalau saya tawarkan ibu mau nggak? Bentar, ibunya kok mau nggak Bu? Kok nggak jawab? Mau nggak Bu? Ini uang berapa Bu? Saya kasih mau Bu? Tuh, orang Sumawono itu kalau dikasih aja mau. Makanya anak-anak, nak tolong dong ibu ambilkan minum. Iya Bu. Nak belajar ya? Iya Bu. Nggak berangkat karena ibu tak tawarin uang yang mau cuma ngacung aja nggak ambil. Kok nggak diambil kenapa? Hah? Nah, ini uang 100.000 Bu. Nah, kita akan belajar sama uang ini Pak Bu, akan belajar tentang uang ini, nilai sebuah uang dalam kehidupan kita, ya. Apa Bu? Nah, nilai sebuah uang dalam kehidupan kita. Saya tawarkan mau ya Bu ya, uang ini 100 mau ya. Tapi kalau saya teman-teman gini, saya kasihkan masih mau Bu? Saya injek-injek mau Bu? Saya basahi mau? Saya kasih kotoran tanah itu mau? Nah, pertanyaannya, kenapa kok masih mau? Betul sekali, karena uang ini masih benih dan berharga. Nah, kenapa Bu? Udah teman-teman dikotori dibacain, karena masih punya nilai. Nah, pertanyaannya, apakah ibu sudah mempunyai
nilai seperti uang ini, Pak? Langsung belum, Bu? Benar belum? Nah, apakah Ibu pingin mempunyai nilai seperti uang ini? Dipoya-poya, direndahkan, digendengi, pokoknya dijelek-jelekan, tapi masih punya nilai seperti ini. Mau? Mau, Bu? Jawab yang keras. Mau? Oke, anak itu. Ibunya mau? Pak Ustadz mau? Oke, kalau mau ya, Bu ya. Yang harus Ibu lakukan ada 3 hal mudah, Bu, supaya Ibu bernilai. Karena apa? Nilai di dalam seseorang, di dalam Ibu itu ya, yang tahu hanya Ibu. Bener gak? Aku wis apik urung kok. Aku masih iri, masih dengkian, masih sok ngendengi tonggo, masih sok jadi nilai sebuah uang atau nilai di hati Ibu adalah Ibu sendiri yang menilai. Nah, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Ibu, ya. 3 hal. Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Tak kasih uang loh. Ada yang tahu? Pertama, nah ini Bu, penting. Yang harus dilakukan Ibu adalah yang Ibu harus mempunyai 1 ilmu pengetahuan atau knowledge. Kalau Ibu ingin mempunyai nilai seperti uang, mempunyai mempunyai suatu kepercayaan diri yang bagus, harus mempunyai ilmu pengetahuan atau knowledge. Ibu kesini itu dalam ilmu pengetahuan juga, Bu, ya, supaya wawasan luas. Oh, ternyata parenting itu, pendidikan orang tua itu penting, ya. Ilmu pengetahuan. Apakah Ibu sudah punya ilmu pengetahuan? Sudah, pasti ya. Ya, Bu, sudah, Bu? Iya. Ibu wawasannya sudah luas? Makanya gali. Makanya ada pepatah itu, carilah Ibu sampai negeri Cina. Betul ya, Pak ya? Di hadis ada, Pak ya? Ada. Ya. Makanya anak-anak sekolah Ibu sering pengajian, ya, Ibu kumpulan di sini ngobrol lah, itu sesuatu tentang apa, ilmu pengetahuan atau knowledge. Kalau Ibu sudah mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus, knowledge yang bagus, akan menjadi wawasan yang luas. Apa itu ilmu pengetahuan? Dari cara Ibu melihat tentunya yang baik-baik saja, mendengar juga yang baik-baik, berbicara, komunikasi juga yang baik. Begitu ya, Bu ya? Pertama adalah ilmu pengetahuan yang harus Ibu ketahui, Ibu pelajari. Yang kedua, Ibu harus melakukan atau mempunyai keterampilan atau skill. Apa, Bu? Skill sendiri ada 3 buat anak-anak tentu nih. Hard skill, soft skill, dan life skill. Apa itu Pak? Skill-skillnya Pak? Skill apa Pak ya? Hard skill mempunyai kemampuan untuk yang langkah keras, punya komputer apapun dan keterampilan apapun. Soft skillnya kita harus bisa komunikasi yang bagus. Ya. Komunikasinya gimana? Karena apa?
Sekarang itu perusahaan Pak menerima karyawan itu tidak hanya tentang secari kertas Bu, yang nilainya kumlot, yang nilainya A semua, tidak. Dia akan dilihat dari storytellingnya, dia keterampilannya gimana, ilmu pengetahuannya gimana, harus dipraktekkan. Dan dia sosial media, sosmed ya, gimana? Iya, makanya hati-hati kalau bermain sosmed. Ini bagus nih, tapi ibunya wah udah. Nanti. Nah, terus cara bicaranya nih, komunikasinya gimana? Itu Bu. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga ada yang tahu? Pertama ilmu pengetahuan atau knowledge, yang kedua keterampilan atau skill, yang ketiga ada yang tahu? Yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap atau attitude. Percuma Bapak Ibu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, keterampilan yang bagus, tapi tidak mempunyai etika, attitude atau sikap yang baik, akan menjadi sombong. Begitu juga uang tadi, 0 pertama pengetahuan, 0 kedua keterampilan, satunya adalah attitude atau sikap, behavior, perilaku. Kalau satunya nggak ada kan sama dengan 0 kan, betul nggak? Makanya sangat penting untuk, nah ini pendidikan karakter itu kita nyambung Bu, tentang attitude, tentang sikap, tentang perilaku atau behavior. Nah, sekarang karena ibu-ibu adalah madrasah pertama, apakah sudah dilakukan kepada anak-anak? Sudah belum? Berjanji Bu akan melakukan setelah ini, betul? Nah, untuk melakukan supaya pembiasaan positif, membangun pembiasaan positif dan pendidikan karakter, Ibu sudah melakukan 4 kata ajaib di rumah? Sudah? Ibunya sudah belum? 4 ajaib, kata ajaib sudah? Apa? Ibunya sudah Bu? Apa aja Bu? Dan permisi ya, sudah Bu? Caranya gimana? Sudah? Gimana caranya? Terus maaf ya, sering gitu ya. Iya harus wajib. Karena apa? Kalau pertama mungkin sungkan, mungkin nggak biasa jadi malu. Tapi kalau sudah terbiasa, terganjal pasti. Kalau nggak melakukan itu, pasti akan jadi kebiasaan. Nih, nak sudah jam 4 sore lo ngaji. Yuk, Ibu antar. Enggak mau. Biar besok lagi sudah jam 4 sore lo ngaji. Nah, anak itu akan menjadi berarti jam 4 itu ngaji. Kita tuh minta tolong teman-teman ini setelah kita nggak mau. Tapi kalau kita sudah biasa, oh ya, jangan berpikir dulu. Saya nggak pernah yang memaksakan anak itu kamu ngobrol. Pas sampai ngobrol sama. Akhirnya dia oh iya ya. Dia akan berpikir sendiri. Tapi kalau kita keras,
Kalau kita nggak, anak akan lebih keras. Betul Bu? Coba. Kalau kita perintah terus, kita ngomongnya keras, anak-anak akan lebih keras. Saya bisa menjadi terus, saya nggak mati. Anak-anak saya 4 kok. Terus bilang, ngobrol. Apalagi kalau ibu sudah bisa bahasa Jawa yang bagus. Karena apa? Dia akan menggunakan santun. Dulu waktu saya SD Bu, setelah kalau lebaran, setelah saya sungkem ke orang pasti ke gurunya. Sekarang ada? Jarang kan? Jauh gurunya sekarang. Guru saya di Semau, guru saya itu di Beringkiran. Mau Pak Pit dulu. Itu selalu ada orang tua, sekarang nggak ada. Ya? Nggak ada. Karena pembelajaran adat sekarang udah jarang. Dulu yang namanya guru saya Pak, bawanya apa? Barisan yang itu Pak. Saya cukup benar Pak. Saya mau penghapus itu kena sini saya. Tapi bagus. Sini Pak. Keras ini dilaporkan Pak. Ibu bisa laporkan Pak. Oke, saya aman Bu. Tidak ada guru yang namanya bikin membuat anak itu enggak, semua. Iya. Karena setiap hari itu diasah terus ilmunya gurunya. Ya Bu ya. Jangankan guru SD, guru PAUD sekarang ngumpul administrasinya. Dia harus belajar juga ada sedikit. Makanya senanglah ya kan? Anak-anak di sekolah di sini sekolahnya bagus, gurunya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya, pinter-pinter juga. Selalu mengajar ilmu. Tapi anak nih perlu digaris, tidak akan berhasil tanpa dukungan orang tua. Saya juga belajar Ibu, menurut Ki Hajar Dewantoro nih Bu, perlu diingat Bu, 70% keberhasilan anak hanya ada di keluarga. Di sekolah cuma 20% Bu. Karena apa? Itu ya pendidikan karakter ya Bu ya. Karena apa? Anak itu lebih banyak ada di rumah. Kalau di sekolah berapa jam Bu? Dari jam 7 sampai jam 12. Berapa jam itu? 5 jam ya. Di rumah berapa itu Nek? 24, 5 jam. 5 jam. Hah? Nah, masalah berhasil pendidikan karakter di sekolah. Program sekolah bagus, tapi di sekolah ibu rala masih sekolah, pokoknya pasrah sekolah. Ada yang berpikiran begitu? Banyak ya. Mulai hari ini Bu, ya menurut Pak Bukit 70% berdua berarti kelihatan Bu. Di sekolah santun diajari pendidikan karakter, sekolah bebas. Harusnya ada berita pagi, ada nanti anak berita pagi itu gimana, nanti cerita ya ada di rumah orang tua gimana biar ceritain. Nanti siang juga ada berita siang, gimana anak di sekolah tadi, bercerita. Sore juga begitu, dia main kemana. Kalau sudah terbiasa anak-anakku itu tanpa saya minta dia bercerita loh Pak, bercerita. Karena apa? Saya mengalami di pagi anak-anak bercerita apa yang dilakukan dari kemarin, ibu semua yang dilakukan. Dia sholat subuh, jadi di waktu di tempat kami kan BABK ada yang jurnal bebas, dia menggambar bebas. Anak-anak itu menggambar. Dia tuh tahu apa gambar apa tahu, tapi yang menggambar tidak. Dia nggak bisa menyampaikan tapi nggak bisa gambar, tapi tahu kalau satu itu ini tahu semuanya. Kita kembangkan. Sama sebetulnya. Namanya berita pagi, siang. Sering nanyain anak pulang sekolah, ngapain siang? Sering nggak?
opposite dengan gadgetnya. Bu, kalau pegang gadget seyogianya jangan di depan anak. Karena apa? Dia akan kecanduan nanti, akan ikut. Ibu mau ngomong tidak akan ada. Semua pasti. Ibu, saya sering risih. Ibu itu lebih sayang handphone daripada suaminya. Betul nggak? Pada waktu dompet, betul. Kadang-kadang saya sering dia langsung bangun tidur buka aja handphone. Apapun. Kadang-kadang sama suami aja udah kita handphone aja. Betul. Nah, hati-hati. Handphone boleh hanya buat bisnis atau informasi. Ya. Bingung Bu. Saya mau tanyain ketinggalan dompet aja lebih baik daripada handphone. Apalagi nih, salah satu yang kurang baik adalah handphone kalau di password itu udah gak bau. Di password gak Pak? Tenang, enggak ya. Sebelahmu di password enggak Pak. Itu ciri-ciri yang gak baik. Ya apa suaminya juga. Ya. Jadi begitu. Kita lebih baik tanya jawab saja Bu dari Iqbal. Nanti biar materi ini biar disampaikan aja dibaca ya. Terus dikasih nomor saya. Sekarang tanya jawab tentang pendidikan karakter, tentang pembiasaan anak. Ada pertanyaan? Pokoknya hari ini kita tanya jawab saja permasalahan yang ada di mengkoda tak ada 23 slide kayak tangan dengan kantor pasti. Opo toh ya. Nanti bisa ada kelompok WA Bu di sekolah ada, nanti bisa dipelajari, boleh nomor saya nanti. Iya. Itu. Yang terpenting adalah kolaborasi orang tua terhadap sekolah, ya. Karena apa? Sebagus-bagusnya program sekolah, sepinter-pinternya pendidik atau guru di sekolah, sekomplit-komplitnya sapras di sekolah, tanpa keikutsertaan ibu dalam mendidik anak tentang pembiasaan tadi positif, tidak ada faedahnya, karena anak itu akan ngalor idul diri, ya Bu. Boleh nanti mungkin apapun boleh, biasanya di sekolah itu ada grup ya Bu ya, tanya jawab orang tua ke sampai di mana dan sebagainya. Apa pada sibuk semua nggak sempat? Sempat. Sering ditanyakan? Oh pernah. Berapa kali? Bu, mendidik anak itu tidak boleh mendadak, melalui proses pembiasaan. Ya. Sering nggak ibu membuat kesepakatan di dalam rumah? Karena apa? Kalau tanpa kesepakatan ibu akan selalu menuntut terus, tapi ibu tidak sadar bahwa itu belum betul. Bikin kesepakatan dengan anak? Enggak. Bikin dong. Nama Pak? Mata pelaku. Nah itu kesepakatan. Kalau kedekatan dengan anak, ngobrol sering. Yang diobrolin apa?
Yang terpenting bonding Bu, kelekatan. Kalau ngobrol kita nggak masalah, apapun itu diobrol itu, tapi lekat. Anak akan curhat. Iya, akan curhat. Saya itu lebih, anak-anak itu kedekatan lebih ke saya daripada ke ibunya. Iya. Karena apa? Saya itu mendidik dengan cinta, dengan kasih sayang. Gak ada saya ngomong keras, gak ada Bu. Itu ingat. Karena apa? Kalau saya ngomong keras, anak akan lebih keras. Pasti. Dan kalau kita berbicara, kalau bisa anak jangan feedback kembalikan. Alah, bapak lagi ngomong kok. Ojo ngerokok nih, bapak ini rokok pecah jus. Ngomong apa sholat bapaknya ora? Sholatnya kan di situ. Kadang-kadang salah kaprahnya kan di situ. Apa yang dia bicarakan, apa yang kita obrolkan, harus kita sudah melakukan gitu loh. Nah, jadi saya ulang lagi ya tentang pendidikan karakter itu, ya, membangunnya melalui pembiasaan, tentunya karakter yang positif. Kita melakukan pembiasaan yang positif dari bicaranya, komunikasinya positif, dari dan sebagainya. Ya Bu, ngantuk nggak Bu? Makanya kita ngobrolkannya apa? Apa Bu? Itu nggak mau tanya? Ayo, iya. Gak apa-apa sini nah, biar lalu ternyata. Ya, namanya siapa Bu? Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Anis. Saya wali murid dari Aida kelas 4 Pak. Ini kan sebelumnya saya curhat dulu ya Pak. Dulu cerita saya mau nangis. Gak apa-apa sih Bu. Nah. Jadi dulu waktu anak saya ambil apa dulu nanti. saat pendidikan usia ini ya Pak, sekolah ya itu Pak, saya tinggal sekolah. Gimana? Saya tinggal sekolah. Oh, tinggal sekolah. Saya melanjutkan profesi, anak saya di rumah. Saya yakin tidak kekurangan kasih sayang. Karena di rumah ada Simba, pasti saya mau sama anak saya. Bapak saya juga sangat hebat. Tapi ada suatu ketika saat itu saya libur Pak. Saya mengantar anak saya sekolah di mana sebelumnya tidak pernah itu terjadi. Teman-temannya diantar semua, anak saya sendiri tidak pernah ditunggu. Saya tunggu ya, tuh tahu. Terus ada beberapa ketika saya libur, saya tunggu anak saya. Saya pikir kalau saya tunggu dia akan senang. Ternyata satu hari saya tunggu, nangis lah. Mungkin luapan cerita begini karena tidak pernah tunggu, merasa temannya semua ditunggu, terus saya tunggu, akhirnya semuanya keluar, menangis seharian. Terus akhirnya setelah itu saya selesai pendidikan profesi saya di rumah. Setelah saya tahu, setelah saya gaji ternyata anak saya itu kurang
sendiri. Banyak orang yang sebenarnya dia itu mampu, tapi dia nggak percaya kalau dia itu mampu. Akhirnya salah satu cara yang saya pakai untuk meningkatkan kegiatan saya masukkan les tari, saya masukkan les nyanyi, saya masukkan les renang. Oke, kita perbaiki. Masa-masa dulu kita tidak bersama, kita perbaiki sekarang. Alhamdulillah udah kembali berani tampil, merasa saya mampu, sampai dikasih kesempatan sama sekolah untuk tampil, untuk lomba, sudah berani sampai saat ini. Perjalanan panjang gitu. Terus setelah itu saya bekerja nih Pak, saya ambil yang di dalam kota aja biar tetap bisa dekat. Ternyata di pekerjaan saya diberikan tanggung jawab gitu. Saya yang dulunya saya di rumah sakit sih Pak, saya dulu kerja sisipan pagi, siang, malam, itu kan masih banyak waktu ya. Terus saya dikasih tanggung jawab untuk memimpin teman-teman saya di unit saya, akhirnya saya jadinya berangkatnya kan tiap pagi sampai siang atau jam 10 sampai jam 5 sore. Itu nanti bisa mundur sampai jam 6, jam 7 lah. Siang itu jelas saya tidak bisa nyimak di rumah. Terus saya juga merasa saya tidak mampu untuk mengajarkan anak-anak saya itu tentang pelajaran Bapak. Saya undang Bapak guru dari sini biar di rumah nanti tambahannya dan Bapak Ibu guru. Terus nanti malam biasa kita akan cerita dari ini ngapain, tapi kan tetap banyak karena tanggung jawab saya itu tadi sih Pak. Jadi saya juga akan banyak menghabiskan waktu untuk koordinasi sama teman-teman saya di rumah sakit. Terus yang mau saya tanyakan nih Pak, kalau untuk saat ini kan ya Pak, untuk ternyata dulu waktu belum saya leskan itu saya tidak tahu ternyata arah anak saya itu bapaknya ke seni. Padahal semua orang tua pasti kan maunya anak itu akan ada di intelektual. Ternyata setelah masuk di situ ternyata seninya jauh lebih tinggi daripada prestasi ilmuannya. Kadang kan jadinya masih kayak tepat nggak sih kita ngambil apa ya Mbak? Kalau kita dukung itu tepat nggak sih besoknya akan seperti apa? Nantinya akan jadi seperti apa? Terus untuk bisa mungkin menyeimbangkan antara seni antara seninya sama intelektualnya gitu Pak. Terima kasih Anis. Oke, Bu Anis ya. Oke. Monggo Bu. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bu Anis ya. Jadi saya garis bawahi anak-anak itu apalagi kau itu masih perlu pendampingan ya Bu. Perlu pendampingan. Ojo dipasrahke karo lewang, ojo karo tonggo supaya aku bisa bayar. Karena apa? Kasih sayang orang tua ke anak, rewang atau bisa membantu anak orang lain itu beda, sangat beda. Ya makanya banyak tuh agak menyesal tadi, ya toh? Ternyata, ya toh. Nah pertanyaannya saja Pak ya, tidak ada anak yang bodoh di dunia, tidak ada di Indonesia ini. Yang ada adalah anak itu sudah mempunyai kecerdasan sendiri Mbak. Yang tadi saya tanyakan, yang tadi Ibu tanyakan apa?
menurut teori Howard Gardner ya, dengan teorinya multiple intelligency atau kecerdasan majemuk ya, ada di situ 9 kecerdasan. Tadinya 8, ada 9 kecerdasan, yaitu tadi ya, anaknya itu yang dipertanyakan itu adalah dia cenderung kecerdasan ke seni, tapi mbaknya ngelasuin ke matematika dan sebagainya. Kenapa? Tidak semua orang itu berhasil dari jadi insinyur Pak, dari kecerdasan yang tidak. Karena apa? Anak itu mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri Pak. Ya, ada di situ kecerdasan logik matematika. Dia senangnya berhitung matematika, pribadi pinter nih. Ya, boleh itu kalau jelek kita tambahkan plus itu. Kecerdasan visual spasial ya. Ada lagi kecerdasan apa? Kecerdasan tadi seni, kecerdasan intrapersonal. Apa itu intrapersonal? Anak itu sudah mempunyai kepercayaan diri. Ya, biasanya jarang dia keluar rumah Pak. Dia senangnya di rumah, belajar sendiri. Apa tindakan orang tua? Cukupilah kebutuhan dia apa, pinginnya apa, gitu loh. Laptop, komputer, mungkin auto, dia akan begitu. Anak saya tuh 4 itu kecerdasan sendiri Pak. Yang kedua itu dia intrapersonal. Ternyata dia pinter, dia itu komputer bikin apa, dan bikin desain dan sebagainya. Dia sering cari duit Pak di situ. Yang ketiga itu, yang pertama sudah nikah, dia seni juga, dia seni gitar, ngobrol dan bikin lagu. Yang keempat itu sosial, dia itu interpersonalnya, sosialnya tuh dia ikut bapaknya jadi TL, jadi fasilitator outdoor, karena dia yang itu gede enggak gitu loh. Dan dia, Pak saya nggak mau kuliah, saya ikut bapak saja, karena dia dulu. Jadi intelijensinya kurang, ibu. Jadi ibu-ibu bisa mengamati apa toh kecerdasan yang ada di anak kita toh. Mungkin dia senangnya ke alam, namanya naturalisme. Dia senang ke sawah, dia senang ke alam, main apa dan sebagainya, binatang. Ada juga anak sering tentang agama Pak, sering Bu, Tuhan itu apa toh, surga itu apa toh. Dia sering ngaji dan itu kecerdasan spiritual dia, cenderung ke spiritual. Semua mempunyai Bu, tapi mencoloknya atau lebih itunya itu jadi ada gitu loh. Putranya, mbaknya tadi ke seni, ayo Mbak, gali Mbak. Ada yang kinestetik, seninya apa Mbak? Nyanyi atau gitar atau nari. Nah, dia itu cenderung ke kinestetik dan seni. Itu Mbak, ke musikal namanya, seni kan ke musikal, nyanyi kan? Nah kan ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, dia olahragawan, dia nari dan sebagainya. Tolong kalau dileskan ya di situ, ya. Jadi tidak semua sukses karena segi intelijensi. Jadi guru, jadi pegawai negeri, jadi apa? Banyak yang sukses dari situ. Ya, jadi harus kita cermat kepada anak-anak. Tidak ada anak yang bodoh, melainkan dia mempunyai sudah kecerdasan yang berbeda. Kayak banyak ini dia cenderung ke kecerdasan musikal sama kinestetik. Kalau bukan bapaknya apa Pak? Senengnya apa? Mawon. Ya, yang dia di sini, yang di sini. Nah, dia berarti kinestetik Pak.
kinestetik. Iya, ayo Bu, sekarang itu banyak. Itu si Megawati itu miliatan loh, dikontrol loh. Iya sama Korea loh. Ayo dukung. Seni volley bapaknya mana? Mata rencana dinasti kemana? Itu namanya kinestetik. Ibunya apa? Hah? Volley kinestetik. Terus ini lagi musim volley ini ya. Itu ada juga Bu. Itu karena ikut temennya juga ada. Tapi dari kecil harus kita bisa mengamati. Dia intrapersonal atau interpersonal atau visualnya, ya, bahasanya gimana, gitu. Ye. Tidak tahu persis senangnya apa, kesenangannya apa. Tapi karena istilahnya anak itu sering apa yang dia senangi hanya melihat kanan kirinya. Jadi tidak subur, tidak istilah subur dari kenyataan. Jadi sumbernya karena temannya banyak di mana. Ini yang menjadi dari kemampuan untuk membaca karakter diri. Oke, itu bukan karakter Pak, tapi kesenangan, hobi, ya, atau passing ya. Kalau karakter itu tingkah laku, behavior anak-anak gimana? Sama orang tua, sopan santunnya, cara bicaranya, perilakunya tiap hari. Itu karakter sudah pakai orang tua kelihatan. Ya, kalau pergi pamit, ya assalamualaikum, ngaji tanpa disuruh itu karakter. Tapi kalau kesenangan untuk volley, memang kalau anak-anak udah itu begitu. Gimana caranya segerombolan kelompok dia pinginan itu adalah cuma hobi kesenangan aja olahraga. Coba kalau temennya udah ngepin, senang ngepin pasti ada temennya ngepin. Nah, itu bisa jadi prestasi apabila orang tuanya cerdas, tingginya mungkin oke dan sebagainya. Ya, kita latih, kita masukkan ke di keluarga banyak gitu. Jadi itu. Tapi kalau karakter itu tingkah laku, biar perilaku dengan apa pembiasaan tanpa disuruh belajar, dia sudah belajar tanggung jawab. Karena ada 9 pilar itu, disiplin, ya Pak, pendengar yang baik. Kalau orang tua ngomong dia mendengarkan tanpa motong, pendengarkan. Setelah itu dia bertanya, itu namanya pendengar yang baik. Ya. Jujur, ngomongnya jujur, amanah, itu termasuk pilar-pilar karakter yang kalau disuruh minta tolong antarkan anak-anak, sampaikan sudah, gitu. Jujur, ngomongnya apa, Pak saya tadi ini dan sebagainya. Itu namanya pilar-pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dari bicara saja tiap hari. Karena apa? Kita mendidik anak itu tidak instan, harus habit. Di bulan baleni Pak, jadi pembiasaan. Makanya pertama yang kita tanamkan adalah harus kita mensugesti diri dengan pikiran-pikiran yang positif, kata-kata yang positif, perilaku tindakan yang positif. Kalau sudah 3 itu dengan pikiran kita, dengan kata-kata kita, dengan perilaku kita akan menjadi pembiasaan, akan membangun pembiasaan. Nah setelah biasa itu akan menjadi karakter mereka Bu. Nah biasanya itu positif atau tidak akan menjadi karakter. Ngomongnya keras, dia temperamen itu karakter dia. Karena karakter susah Bu untuk mengubahnya. Kalau batuk bisa diobati, gitu. Tapi kalau watak enggak ya, itu karakter. Ada tumbuh dari itu. Ya, maka dari itu tentang tadi pembiasaan sugesti diri ngomong. Kalau sugesti air minum itu bisa diubah. Apa sugesti air minum itu? Kalau kita minum tak tahu di depan rumah seharian pagi saya minum anget tiap hari, tapi dengan pikiran yang positif.
Bukan ini ya Pak, bukan seperti ya Pak ya. Semua kan karena kita sudah sendiri dan Allah. Jangan ragu. Mendidik anak itu kalau betul benar-benar jangan ragu. Aku nyoba kenang wono semua wono wong gitu lah. Itu ayo kita bangun. Kemarin sudah pelimanya sudah sering nah, manfaatkan. Ayo dan bantu. Begitu. Itu ya Bu. Jadi nanti tak kirimin materi tentang Howard Skinner, kecerdasan majemuk multiple intelligence itu ternyata untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang cerdas itu tidak gampang, harus melalui pembiasaan.